Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang APSI baru sama APSI lama yang berjudul itu tentang peminjaman buku di perpustakaan. Di sini saya akan membahas tentang APSI lama. APSI lama itu terdiri dari 3 tabel. Yang pertama anggota, petugas, dan pemimpin. Pertama itu dari anggota. Anggota itu mengasihkan kartu anggota kepada petugas. Lalu petugas mengecek kartu anggota itu. Anggota mengasihkan kartu kepada pemimpin. Dan pemimpin melihat kartu anggota, mengasihkan kartu kepada petugas. Lalu petugas itu mengecek kartu anggota. Apakah kartu tersebut masih aktif atau tidak? Ternyata masih aktif, dikasihkan ke anggota lagi. Terus anggota itu mengisi peminjaman, lalu dikasihkan ke anggota, ke petugas. Petugas diarsipkan, ada yang diarsipkan, ada yang dicatat. Dan udah itu kartu yang udah dicatat itu jadi kartu anggota buku. Lalu kartu anggota buku ini dikasihkan ke anggota. Kartu anggota udah siap, lagi dicatat lagi, balik lagi ke awal tadi, catat buku yang dipinjam. Lalu dibuat laporan di situ, bisa 2 versi, jadi petugas 1, jadi pemimpin 1. Yang laporan ini diarsipkan dulu ya. Udah itu lanjut ke pemimpin. Pemimpin itu membuat laporan peminjaman buku bulanannya. Lalu pemimpin itu meng-ACC dan tanda tanganin. Lalu laporan bulanan buku tersebut itu diarsipkan. Nah, ini sekarang lanjut ke APSI baru. APSI baru itu terdiri dari 4 kolom. Yang pertama itu anggota, sistem, petugas, pemimpin. Nah, pertama itu dari sistem. Sistem itu membuka prom kepada anggota, lalu anggota itu pilih buku, dan pilih buku dikasihkan ke sistem lagi. Buka buku telah dipilih, lalu sistem itu mengasih proses peminjaman. Peminjaman itu ada 2. Yang pertama dikasihkan ke anggota, yang kedua buat database. Kalau kita kasihkan ke anggota, dia buat username dulu, lalu proses peminjaman buku. Nah, buku sudah bisa dipinjam itu lalu dikasihkan ke anggota lagi, lalu masuk ke database. Database-nya itu dari petugas mengasih dari sistem tadi, database tadi ditaruh ke petugas itu kan data peminjamannya udah diproses di database, kan udah terlalu diproses juga ke bawah sama petugas itu. Jadi proses database, data peminjaman, lalu dibikinkan laporan sama petugas itu. Lalu pemimpin ini kan kita ngasih ke pemimpin laporan data peminjaman, terus itu diarsipkan. Tuh, jadi oke, tadi pembahasan tentang APSI lama sama APSI baru udah. Sekarang kita lanjut ke konteks diagram. Konteks diagram ini berawal dari sistem. Sistem itu mengasihkan kepada anggota untuk diisi prom-promnya. Lalu anggota mengisi 2 prom peminjaman buku di sistem. Lalu sistem itu membuat laporan data perpustakaan kepada pemimpin. Nah, pemimpin ini kan meng-ACC 4
4 laporan tersebut, lalu udah di ACC-nya ditaruh ke sistem. Nah, udah ditaruh ke sistem, 5 laporan yang sudah di ACC kepada pemimpin itu dikasihkan petugas. Petugas itu membuat 6 laporan bulanan bukti peminjaman di sistem. Lalu sistem itu mengasih lagi ke anggota. Itulah konteks diagram. Kita lanjut ke data flow diagram atau singkatannya DPD. DFD. Pertama itu anggota mengisi form tersebut, lalu sudah diisi formnya dikasihkan kepada petugas. Petugas ini mengisi data atau entry data tersebut, lalu dibuat data anggota. Data anggota ini menjadi 2 pembagian. Yang pertama cetak kartu sama transaksi peminjaman. Lalu kita lanjut ke transaksi peminjaman. Itu terdiri 2 posisi. Pertama data buku, peminjaman buku. Nah, itu kita mentransaksikan atau mengembalikan data buku sama peminjaman buku kan. Nah, lalu transaksi pengembalian atau tambahin denda itu dibuat data anggota lagi, lalu data tersebut dicetak laporannya kepada lalu laporan buku tersebut dikasihkan ke pemimpin dan ditandatangani kepada pemimpin. Lalu pemimpin ini kan udah siap ditandatanganinya, langsung dikasih ke anggota. Itulah kalau tentang data flow diagram, gitu dia ceritanya. Lanjut ke kita bahas di entity relationship diagram atau IRT. Yang pertama itu dari anggota dulu. Anggota itu memiliki 4 atribut. Yang pertama itu nama, nik, alamat, dan jenis kelamin. Terus anggota itu melakukan pengembalian. Nah, di pengembalian itu ada 5 atribut. Yang pertama itu judul buku, nama, nik, tanggal pengembalian, dan denda. Pengembalian buku itu memasukkan buku. Buku itu memiliki 4 atribut. Yang pertama itu jenis buku, judul buku, peminjaman buku, sama pengembalian buku. Buku ini mengeluarkan peminjaman buku. Nah, peminjaman ini ada 4 atribut. Yang pertama itu nama, nik, judul buku, tanggal peminjaman. Lalu peminjaman ini melakukan ke anggota. Kembali lagi, berarti seterusnya gitu, muter-muter gitu. Nah, jadi cara proses programnya itu kayak gini dia. Berawal dari menu, kita klik menu, keluarlah 2 opsi. Yang pertama itu opsi umum sama opsi exit. Nah, kita kalau mau ke umum dulu, dia umum diklik, keluar form, profil, anggota, buku, sama pengembalian. Lalu kalau kita klik exit itu keluar, berarti bawahnya kan masih ada lagi namanya admin, home, berita, hubungi kami, halaman status, buku, data anggota, sama laporan. Lalu proses menunya itu, jika kita klik start, dia muncullah menu utama. Lalu keluarlah tampilan menu utama tersebut, dan kita klik lagi, keluar cache item menu utama. Udah siap keluar menu utama, keluar cache home. Kalau home itu bisa kembali lagi ke awal. Nah, kita klik lagi cache mi profil. Terus di mi profil itu keluarlah tampilan hitam menu profil. Lalu kalau kita teruskan itu bisa keluar tampilan menu daftar anggota. Itu di cache mendaftar anggota. Kalau kita buka cache buku, itu tampilannya hitam menu buku.
kalau kita mengembalikan itu keluar tampilan hitam menu pengembalian. Kalau kita klik mengeluarkan itu tandanya akhiri program atau keluar. Kalau kita stop atau logout itu keluar. Nah, kita berpencet menu home, berarti masih sama kayak tadi. Jika kita klik start, keluarlah home. Home ini kalau kita klik, keluarlah menu tampilan home. Lalu kalau kita klik lagi, keluar menu hitam, menu home. Dan kita klik lagi, keluarlah just home, dan dia menampilkan hitam menu home. Lalu kalau kita mengeluarkan, dia berarti tampilan hitam menu keluar atau logout. Kalau kita lurus saja, balik lagi ke awal. Nah, begitu juga di profil. Profil itu kalau jika kita bunyikan start, itu keluarlah menu, profil menu. Lalu di tampilan menu, keluarlah start hitam menu profil. Nah, keluar lagi di profil, tampilannya itu hitam menu profil. Lalu kalau kita klik just struktur organisasi, keluarlah tampilan hitam struktur organisasi. Lalu kalau kita keluarlah tampilan menu keluar atau logout start. Lalu kalau kita apalagi yang ke bawah lagi itu kembali lagi macam semula, macam awal tadi. Dan kalau untuk daftar anggota, ini enggak tahu. Oke, kita lanjut ke laporan data pengembalian. Berarti kan mana matikan. Dan oke, kita lanjut ke laporan data pengembalian. Yang pertama itu laporan data peminjaman buku. Lalu buka filenya peminjam buku, keluarlah no sama dengan 0. Lalu kita klik cetak judul tabel. Lalu keluarlah pengembalian off atau true. Lalu kita klik lagi cari pengembalian dalam file peminjaman buku. Lalu keluarlah ketemu itu bisa dibagi dua, bisa menjadi satu. Yang pertama denda atau tanggal peminjaman sama tanggal pengembalian. Lalu kalau kita klik dua-duanya itu ke no sama dengan no tambah 1, lama sama dengan tanggal peminjaman dan pengembalian buku, lambat atau pengembalian tanggal peminjaman. Lalu kita cetaklah nomor anggota, nama dan lain-lain. Kembali lagi ke pengembalian opt true. Lalu opt true itu dicetak lagi garis penutup, lalu tampilkan lagi keluar menu utama. Lalu tampil lagi itu kembali lagi ke awal mula, kita buka file peminjaman buku tersebut. Ya, singkat aja, udah sampai situ aja video dari saya, pembahasan tentang ASI, analisis sistem informasi. Kalau ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan.